Halo Prover, selamat datang di podcast ITCC dengan saya Muhammad Tanwirul Akbar dan di sini saya sebagai MC pada episode podcast kali ini. Di episode podcast kali ini kita akan membahas mengenai cara untuk lulus sidang skripsi. Dan di samping saya udah ada dua narasumber hebat yang tentunya udah lulus sidang skripsi. Dan gimana kabarnya hari ini Kakak Abang? Alhamdulillah baik. Nah, baik ya kabarnya. Pasti teman-teman Provers udah ada yang kenal dengan kakak dan abang di sini, dan mungkin ada beberapa yang masih belum kenal kan dengan abang dan kakak di sini. Buat itu aku mau buat abangnya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Silakan Bang. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rizky dari jurusan S1 Teknik Sipil. Untuk abangnya biasa dipanggil siapa Bang? Oke, saya biasanya dipanggil Rahmat. Oke, Bang Rahmat ya. Salam kenal buat Bang Rahmat. Ya, salam kenal. Terus di sini ada Kak siapa? Aku Lilis Jayanti dari jurusan S1 Teknik Informatika. Ya, biasa dipanggil siapa Kak? Lilis. Oke, Kak Lilis ya, teman-teman. Dan di sini saya akan masuk ke topik, bukan topik ya, lebih ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama boleh kutanyain nggak? Tentang bagaimana sih judul skripsinya, judulnya dari kakak abang, keduanya dari abang dulu deh. Oke, karena saya di Teknik Sipil, pastinya dan konsentrasi saya itu adalah hidro, jadinya saya mengambil atau membahas mengenai studi pemanenan air hujan atau rainwater harvesting sebagai alternatif penyediaan air non-domestik di Institut Teknologi PLN. Wih, keren ya untuk judul skripsinya, sangat lengkap, ada ITPLN-nya juga. Terus dari Kak Lilisnya? Judulnya? Iya, buat judul skripsi juga. Oh, judul dari skripsi aku, implementasi algoritma Rockset untuk prediksi kelulusan sertifikasi berdasarkan hasil pretest. Nah, studi case-nya itu di ITCC PLN. Oh, ngambil dari lab kita ya, dari Kak Lilis. Untuk pertanyaan yang kedua buat Kak Lilis nih, bagaimana caranya Kak Lilis untuk mendapatkan dosen pembimbing dan juga gimana caranya untuk membuat hubungan antara Kak Lilis dan dosen pembimbingnya itu produktif gitu Kak? Oke, kalau dari aku sendiri sih karena kebiasaan juga sering di lab, jadinya aku ambil dari kepala lab aku sendiri. Dan pastinya di situ kan untuk gimana caranya biar produktif ya, semisal beliau lagi senggang aku manfaatin buat diskusi gitu, buat gitu. Cari-cari waktu ya sama dosen pembimbingnya kakak. Oke. Kalau buat abang Rahmat sendiri, bagaimana cara menyusun dan merancang materi presentasi untuk sidang abang? Nyusun presentasinya gitu. Oke, yang pertama yang pastinya saya melihat dulu atau membaca-baca atau saya lebih sering melihat di YouTube ya. Melihat di YouTube bagaimana cara menyusun presentasi untuk sidang skripsi yang baik gimana. Terus saya buat atau cari atau buat kesimpulan-kesimpulan sedikit di pendahuluan atau di bab 1. Itu saya ambil kesimpulannya apa. Kemudian salah satunya juga mencari-cari bahan untuk presentasi itu kayak gambar yang cocok untuk dijadikan presentasi atau latar belakang saya seperti apa gitu. Dan lebih tentunya saya lebih sering mempersiapkannya itu dari atau melihat cara-caranya itu dari YouTube sih. Dari YouTube ya kalau abang, berarti step by step terus nyarinya di YouTube sumbernya kalau abang. Oke. Dari Kak Lili sendiri nih, apakah ada kesulitan buat nulis skripsi? Dari apa gitu kesulitannya pas nulis? Pas nulis atau bagian pas buat? Pas membuat skripsinya aja deh, bagian mana gitu yang menurut kakak paling sulit? Ya, pastinya ada sih pas lagi ngonsepin mau bikin apa gitu kan, itu metodenya pakai apa, itu yang paling sulit. Berarti masih konsep di awalnya gitu ya Kak? Iya, mau pakai metode apa gitu kan. Kan pas nentuin di awal ya Kak. Oke. Buat abang sendiri nih, kan pastinya udah ngikutin sertifikasi MOS dari ITCC kan? Iya. Nah ya udah pasti lulus kan abang? Karena sudah lulus sidang ya kan? Untuk itu abang ngerasa berguna nggak sih buat ngikutin MOS itu sertifikasinya? Buat penulisan di Word-nya kayak ngetik-ngetiknya gitu Bang? Oke, tentunya sangat berguna sekali lah ya. Sangat berguna sekali. Dan FYI, saya 2 kali ikut MOS. Yang pertama saya ikut sertifikasi MOS itu yang bidang Excel, yang kedua bidang MOS. Yang Excel saya nggak lolos, sedikit lagi gitu. Tapi dari
kegagalan itu saya banyak dapat ilmu, di mana nanti dari Excel itu yang udah ajarkan itu dari VLOOKUP apa semua HLOOKUP itu sangat berguna, apalagi tuh ya sangat dipakai pada saat di magang. Saya sangat memanfaatkannya begitulah. Kemudian kalau untuk di setelah yang Word itu alhamdulillah lulus. Itu sangat berguna juga, kayak membuat bagaimana membuat daftar isi secara otomatis, memasukkan gambar yang bagus bagaimana gitu. Pastinya sangat bermanfaat sih. Oh iya, itu ya teman-teman. Jadi pastinya bermanfaat ya untuk mengikuti sertifikasi MOS tersebut. Jadi bisa kita ambil gitu ilmunya. Nggak harus lulus kok. Abangnya aja Excel nggak lulus juga kepake. Nah kan, untuk pertanyaan berikutnya buat Kak Lilis, bagaimana cara mempersiapkan diri sebelum sidang skripsi dan apa ada langkah-langkah khusus dari kakak sendiri? Sebelum sidang skripsi ya? Iya, sebelum sidang skripsi. Kalau sebelum sidang sih pastinya kan aku udah selesai bikin skripsi itu, aku satuin di dalam satu folder. Terus habis itu waktu sidang ya aku buka dulu semuanya kayak PPT-nya, terus dari PDF-nya, dari data-datanya semuanya aku buka, terus nanti aku tulis poin-poinnya yang penting gitu. Itu benar-benar berguna banget waktu kita sebelum sidang. Kalau untuk mental sendiri disiapin juga? Mental udah disiapin karena juga udah dapet cerita-cerita dari orang kalau nanti masih gini. Jadi kayak ya udahlah jalanin aja gitu. Oh gitu ya Kak. Keren. Jadi disiapin semua, nggak cuman mental tapi juga semua materi juga harus disiapin ya teman-teman. Dan untuk Bang Rahmat sendiri nih, bagaimana cara mengatasi rasa gugup atau ketegangan sebelum menghadapi sidang kayak Kak Lilis tadi, gimana tuh? Oke, sebelum menghadapi sidang buat yang muslim ya, saya selalu menerapkan Robbis Rohlis Sodari wa Yasli Amli wa Qul Qadatam Milisani Yafqahu Qawli. Itu doa yang selalu saya bacakan ketika saya mau presentasi, mau belajar ataupun mau nge-MC di depan orang-orang juga. Selalu saya terapkan itu agar saya tidak gugup. Dan yang tentunya agar nggak gugup pada saat sidang itu kita harus menguasai materi kita. Kita harus menguasai materi kita yang ada di skripsi, sehingga pada saat ditanya apapun itu pada saat sidang skripsi itu kita udah tahu nih jawabannya. Udah siap ya jawabannya. Udah siap. Bagus jawaban dari Bang Rahmat tadi, keren banget. Untuk pertanyaan selanjutnya buat Kak Lilis nih. Gimana cara untuk menyiapkan diri menjawab pertanyaan dari dosen penguji? Gimana tuh? Cara menyiapkan diri. Menyiapkan diri ya? Iya. Ya, jadi kadang juga agak sedikit melenceng. Kalau dari aku pribadi sih yang penting menguasai apa yang aku kerjakan. Nanti kalau ditanya ya udah ngalir aja gitu. Ngalir aja ya Kak ya. Jadi ya udah tanya, jawab seadanya. Kita kan udah ngerjain skripsi sendiri mesti paham dong alurnya gimana kan. Benar-benar. Iya sih gitu. Iya sih. Makanya kalau skripsi kerjain sendiri ya. Ya iya dong. Iya, nah, bener kan Bang? Iya. Bang Rahmat sendiri nih, apa yang dilakukan jika menghadapi pertanyaan yang tidak terprediksi gitu? Misal Abang nggak tahu gitu. Gimana tuh cara ngatasinnya? Oke, nah informasi juga pada saat saya di sidang skripsi itu tiba-tiba dosen saya nutup itu skripsi saya. Oh, ditutup langsung? Iya, ditutup langsung. Saya tahu kamu bakalan tahu semua isi dari skripsi kamu. Dan ya udah, saya bakalan nanya kamu dasar-dasarnya aja gitu. Sedangkan dasar-dasarnya itu saya tidak mempersiapkan dong. Gitu. Padahal udah siapin yang expert gitu ya, pertanyaannya yang kira-kira muncul. Yang inti-intinya gitu. Nah, saya malah ditanya dasar-dasarnya. Dan kita harus mempersiapkannya juga. Dimana itu kan dasar-dasarnya pastinya udah dipelajari atau diajarkan pada saat kuliah. Iya, pas gitu. kuliah. Berarti harusnya kita gimana ya? Kita harus tahu atau mengingat-ingat kembali lagi pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan skripsi kita pada saat perkuliahan. Gitu, oh iya. Jadi pada saat ada pertanyaan yang sulit atau yang dasar gitu, kita udah tahu. Dan seandainya kalau kita nggak bisa jawab, kalau saya sih walaupun saya sebenarnya nggak tahu, tapi saya berusaha untuk menjawab sehingga nantinya dosen penguji itu bakalan memberikan clue biasanya. Oh, dikasih yang clue kayak ya? Gini loh, Mas, yang saya maksud gitu. Nah, dari situ kan
kita udah dapat nih clue yang pertama. Nah, itu bakalan nyambung terus. Jadi udah sering dapat gitu loh. Jadi termasuk dibantu juga ya, saling bantu sebenarnya nggak bakal seseram yang dipikirkan orang ya. Benar. Pokoknya kita jangan dalam menjawab pertanyaan itu jangan kelihatan ragu, harus yakin aja sama jawabannya ya, Pak. Benar. Gitu ya. Itu ya intinya harus yakin sama jawabannya. Percaya diri aja. Terus ini ada pertanyaan buat keduanya nih, Kakak Abang nih. Apa momen yang paling berkesan mulai dari Kakak Abang melakukan penulisan skripsi hingga menghadapi sidang skripsi tersebut? Oke, siapa dulu dari nih? awal tulis sampai sidang skripsi apa? Dari Kakak dulu deh. Dari aku dulu. Ya. Kalau dari aku sendiri sih, aku hampir menyerah dan bosan kerjain skripsi karena yang dikerjain cuma itu terus gitu kan. Sedangkan aku tipikal orang yang kalau udah ya udah gitu. Jadi lumayan bosan mengerjakan itu. Terus langsung habis itu waktu pengerjaan skripsi dan mau sidang tuh ada support system dari teman, dari orang tua, dari keluarga lain, dari kepala ITCC, dari ITCC juga gitu. Jadinya kayak keren gitu. Jadi semangat lagi ya, Kak. Iya, itu sih yang paling berkesan. Itu ya, support system ya, circle-nya harus bagus gitu. Harus bisa nolong. Kalau dari Abang Rahmat sendiri gimana? Ya, bener banget kata Kak Lilis, tadi support system itu perlu banget untuk menghadapi skripsi atau pada masa penyusunan skripsi itu. Karena kalau emang nggak ada teman yang bisa memberikan kita arahan ataupun masukan ataupun support lah untuk kita sendiri, itu kita bisa down gitu kan, nggak down ya. Jadi nggak tahu nih mau ngerjain apa-apa gitu kan. Nah, jadi kalau saya sih yang paling berkesan selama penyusunan skripsi itu, saya baru mendapatkan kesannya itu pada saat mengerjakan revisian. Oh, revisiannya berarti setelah sidang pertama itu ya? Iya, benar. Karena kalau pada saat penyusunan itu saya alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar semua. Malah sebelum sempro saya udah mengerjakan bab 4 gitu. Udah selesai. Ya, udah mau mengerjakan bab 4. gitu. Dari dosen pembimbing saya, "Kamu kerjakan ini langsung ya." Ya udah, Bu. Ya udah saya kerjakan gitu. Kalau alhamdulillah lancar untuk penyusunannya. Tapi pada saat revisiannya itu saya baru menyadari bahwasanya sebenarnya kan saya dulu pengennya nggak jurusan teknik sipil gitu. Berarti. Nah, tapi dulunya saya itu pengennya meteorologi terapan. Meteorologi terapan. Tapi saya baru menyadari itu pada saat saya mengerjakan revisi. Wah, ternyata rencana Allah itu bagus banget loh gitu. Sudah tersusun rapi gitu loh. Karena tidak semuanya apa yang kita inginkan harus dipenuhin gitu kan. Iya. Nah, saya dijadikan nih di teknik sipil yang saya kira itu bakalan tidak mempelajari hal yang saya senangi di meteorologi gitu. Ya. Tetapi pada saat pengerjaan revisi saya ingat tuh, ya Allah, ternyata berhubungan juga ya sama jurusan yang saya impikan dulunya gitu. Karena saya kan membahas tentang hujan, meteorologi juga bakalan bahas tentang hujan atau cuaca gitu kan. Nah, jadi saya juga mengangkat tentang hujan. Nah, gitu. Jadi Masya Allah gitu loh. Jadi kayak wah, nggak terduga banget. Ternyata dikasih yang saya senangi lah gitu. Yang jadi Abang pengen mencintai. Ya. Padahal akhir banget ya kan, Bang. Iya, pada akhir banget. Iya. Buat keduanya nih, apa pesan buat mahasiswa lain yang mungkin akan menghadapi sidang skripsi? Dari Abang dulu deh. Oke, pesannya kalau dalam mengerjakan skripsi itu yang penting banyak baca. Kalau bagi saya yang penting itu banyak baca. Baca literatur itu harus banyak. Jadi kalau kamu udah banyak baca dan banyak baca-baca literatur, buku, itu bakalan untuk judul, untuk materi, teori apa semua udah mudah gitu loh. Jadi kamu udah dapat langsung, seandainya kalau ada yang tentang teori ini, oh di sini nih di jurnal ini ada gitu loh. Jadi banyak baca aja kalau menurut saya. Knowledge ya dari abangnya. Kalau dari kakaknya? Kalau dari aku pribadi sih, berdasarkan pengalaman aku ya, aku berpesan tetap semangat, terus tetap jalani aja gitu. Suatu saat nanti pasti akan terjalani dengan sendiri, asal kita jangan menyerah. Itu aja sih kalau dari aku pribadi. Yang penting harus semangat sih, Kak. Iya, bener. Iya, semangat ya berarti.
Oke, Proofers. Dari podcast kali ini kita bisa simpulkan bahwa untuk dapat melalui sidang skripsi dengan baik, kita harus memiliki knowledge dan juga memperbanyak literatur. Jangan lupa untuk tetap semangat dan pantang menyerah intinya. Pasti berguna kok itu skripsi. Dan dari kakak abangnya aku mengucapkan terima kasih udah bisa menyempatkan hadir pada podcast ITCC kali ini. Dan untuk Proofers yang udah nonton podcast ini sampai habis, aku juga mengucapkan terima kasih. Untuk info terbaru mengenai ITCC dapat diakses pada website ITCC. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga follow media sosial ITCC di bawah ini. Oke, buat kakak abang sebelumnya boleh jargon dulu ya. Kalau aku bilang ITCC, jawabnya God Competence Prove It gitu ya. Oke. Gimana bang, udah paham kakak Udah. abang? Oke. ITCC God Competence Prove It. Yeay.